أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan memberikan manfaat, kebaikan bagi kita manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara waktu yang baik untuk kita berdoa, maka perbanyak meminta kepada Allah. Dan di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, kata Nabi, arba'u da'watin la turaddu. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 ini du'a'u al-hajj, doanya orang yang berangkat menunaikan ibadah haji sampai dia pulang. Kemudian doanya orang yang sedang berjihad di jalan Allah, berperang di medan pertempuran. Kemudian doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Dan ad-du'a ala zahril ghaib, seseorang yang mendoakan saudaranya dan saudara yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan. Maka dalam kesempatan seperti ini, ada kita lihat saudara kita, kerabat kita yang duduk bersama kita, kita doakan kebaikan untuknya, maka insyaallah itu di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sampai kepada al-maqalah ats-tsalasun, nasihat yang ke-30 pada bab yang 33. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi. Dari nasihat ini kita dapatkan dari Yahya bin Mu'adz yang diberi judul ataupun diberi julukan Abu Zakaria. Apa kata beliau? Tarkud dunya kulliha akhdhul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia secara keseluruhan artinya mendapatkan akhirat secara keseluruhan pula. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan dunia kullaha
seutuhnya, seluruhnya, ya, akhadaha, yakni siapa yang meninggalkan dunia berarti dia telah mendapatkan apa? Al-akhirah, akhirat kullaha, seluruhnya. Wa man akhadaha, tapi siapa yang mengambil dunia ini secara keseluruhannya, tarakaha kullaha, maka dia meninggalkan akhirat semuanya, seluruhnya. Fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Nah, ini kehebatan bahasa Arab, ya. Hanya kata-kata itu saja dibolak-balik. Fa akhdhuha, maka mengambil dunia secara keseluruhan berarti meninggalkan akhirat secara keseluruhan. Sementara meninggalkan dunia secara keseluruhan berarti mengambil akhirat secara keseluruhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya siapa yang hidup di dunia ini, kalau hidupnya ini umur yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia habiskan hanya untuk mencari bekal dunianya saja, tidak ada waktu yang disisakan untuk akhiratnya, berarti dia telah mengambil dunia secara utuh, secara keseluruhan, tapi dia tidak mendapat apa-apa di kehidupan akhirat. Sebaliknya, siapa yang di kehidupan dunia ini tidak mencari apa-apa di kehidupan dunia, tapi hanya menjadikan dunia ini jembatan menuju akhiratnya, maka dia akan mendapatkan akhirat secara keseluruhan, maknanya mendapatkan kebahagiaan yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Syekh siapa pengarang kitab ini, Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, menjelaskan daripada nasihat dari Yahya bin Mu'adz ini. Jadi kata beliau, tarkud dunya kulliha akhdhul akhirah kulliha li'annahuma durrataini. Jadi kata beliau, yang meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat secara keseluruhan. Kenapa? Karena dunia dan akhirat ini seperti apa bahasa kita, ya, dua hal yang kalau kita, dua hal yang punya apa, dua sisi, sesuatu yang punya dua sisi. Kalau kita mengambil sisi yang satunya, berarti kita meninggalkan sisi yang lain. Ibarat koin lah. Yang koin itu kan ada dua sisinya. Kalau kita lemparkan dia, mana yang nampak di atas berarti tak nampak bagian bawahnya. Nah, begitulah ibaratnya dunia dan akhirat. Faman tarakaha, maka siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, maka dia mendapatkan akhirat seluruhnya. Siapa pula yang meninggalkan, ya, siapa pula yang mengambil akhirat atau mengambil dunia secara keseluruhannya, berarti dia meninggalkan akhirat secara keseluruhannya. Ai faman ahabba dunya bil kulliyah a'rada 'anil akhirah bil kulliyah. Siapa yang mencintai dunia secara menyeluruh, secara totalitas, maka dia meninggalkan akhirat juga secara menyeluruh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Dalam suatu ungkapan dikatakan, ya, bahwa siapa yang mengejar akhiratnya, maka akan dicukupkan dunianya. Jadi kalau yang kita kejar akhirat, maka dunia insya-Allah cukup, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mengejar dunia belum tentu dapat akhirat. Bahkan besar kemungkinan orang yang mengejar dunia tidak mendapatkan akhirat. Maka ada orang yang beramal, dia hanya ingin mendapatkan balasan di dunia. Man kana yuridul ajilah ajjalna laha. Siapa yang menginginkan balasan, apa bahasa kita, yang cash, dia solat ingin langsung dapat kebaikan di dunia, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi nanti di akhirat tidak mendapat apa-apa. Wa man arada al-akhirah, tapi kata Allah, siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia pun berusaha dalam kehidupannya untuk mendapatkan akhirat ini, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, beriman akan kebenaran adanya akhirat, ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka lah orang-orang yang usahanya, jerih payahnya dalam taat di kehidupan dunia ini kelak akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengejar akhirat pasti akan dicukupkan dunianya. Siapa yang memperbaiki secara batin hatinya, yang tak nampak, yang tersembunyi, maka Allah memperbaiki yang zahir, yang tampak dari dirinya, tingkah lakunya, tutur katanya. Maka kalau kita menemukan ada orang yang soleh, orang yang baik, maka yakinlah bahwa dia punya hati yang selamat, hati yang mutmainnah, yang tenang. Karena begitulah hakikatnya. Az-zawahir, yang nampak itu adalah gambaran daripada apa yang tidak nampak. Istilah yang sering kita dengar, teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalam. Kalau kita isi teh, maka yang ketika dituang teko itu yang keluar teh. Tak mungkin kita buat susu yang keluar kopi. Ada seperti itu kalau sulap. Tapi kalau dunia nyata atau realnya, apa yang ada di dalam teko itulah yang akan keluar dari. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita baik dari sisi batin kita, hati kita, tidak ada sifat ria, ujub, sum'ah, sombong, jauh dari sifat-sifat hati yang tercela, maka insyaallah tingkah laku, tutur katanya juga orang itu pasti akan baik. Maka perbaiki sisi batin kita, maka yang zahir ini akan diperbaiki oleh Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Maka kalau ada orang yang nampak soleh tapi tidak baik hubungannya terhadap tetangganya, kerabatnya, familinya, maka yakinlah berarti hubungan dia dengan Allah tidak seperti apa yang kita lihat. Kenapa? Ada orang beramal karena ria. Orang yang beramal karena ria ini seperti orang yang berangkat ke pasar, dia bawa kantong duit. Orang zaman dulu kalau kemana-mana duitnya ditaruh di dalam kantong. Ya, mungkin kalau kita nonton film-film zaman dulu ada semacam kain, di situ dimasukkan uangnya. Ada dinarnya di situ, ada dirhamnya, emas, ya perak. Jadi orang yang beramal karena ria ini seperti orang yang pergi ke pasar, dia bawa kantong duit dan nampak kantongnya itu penuh. Kalau istilah kita sekarang, kalau masih bawanya tidak seberapa, ya mungkin dijinjit seperti ini. Tapi kalau sudah dipikul duitnya, dia bawa duit sekarung, nampak sama orang. Nampak sama orang, alangkah banyaknya duit orang ini. Masuk ke pasar berarti dia ingin belanja, ngeborong, ya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata kantong duit itu isinya bukan uang, bukan dinar, bukan dirham, isinya hanya batu kerikil. Artinya tidak bernilai, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Begitulah perumpamaan orang yang beramal karena dia. Di mata manusia dia baik, di mata manusia dia soleh. Yukhadi'un Allah, dia menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada hakikatnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Maka bersih hati kita, perbaiki yang batin, Allah memperbaiki yang zahir. Perbaiki hubungan terhadap Allah, Allah perbaiki hubungan terhadap sesama manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah nasihat daripada Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi, yang mudah-mudahan juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai
kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Dalam Al-Quran sering diumpamakan orang-orang yang memilih dunia daripada akhirat, mereka disebut orang yang menjual ya atau membeli dunia dengan akhirat. Dia tukar akhirat yang kekal abadi dengan kehidupan dunia yang fana, yang sementara. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita ini bersih, jauh daripada sifat hubbud dunia, cinta akan kehidupan dunia. Karena dunia tempat kita tinggal ini atau tempat kita menumpang sementara ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini ingin kita menghabiskan waktu dan umur kita hanya untuk mendapatkan dunia. Maka jangan sampai kita mencintai kehidupan dunia. Sayyidina Utsman bin Affan kalau tidak salah mengatakan talliqid dunya, ya, talak dunia ini. Jadi ditalak artinya diceraikan. Jangan membuat hubungan mesra dengan kehidupan dunia. Karena dunia semakin dikejar, semakin tidak kita dapatkan. Tapi begitu kita berpaling dari dunia, maka dunia yang datang kepada kita. Begitulah orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana ketika mereka benar-benar yakin, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka dicukupkan segala hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-maqalah al-hadiyah wa thalathun, makalah yang ke-31, an Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaihi atau rahimahullahu ta'ala, dari Ibrahim bin Adham, juga salah seorang ulama wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga terkenal masyhur, banyak nasihat-nasihat beliau yang luar biasa. Qila lahu, ditanya kepada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, bima wajadta zuhda, dengan apa atau bagaimana engkau bisa mendapatkan sifat zuhud, bagaimana bisa menjadi orang yang zuhud. Zuhud ini level tingkat tinggi dari tingkatan-tingkatan orang ketika ingin beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud di antara maknanya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di kehidupan akhirat. Kalau di bawah zuhud ada wara' namanya. Wara' ini meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Nah, tapi orang yang zuhud bukan lagi yang haram ditinggalkan, bukan juga yang makruh ditinggalkan, tetapi bahkan yang mubah. Hal yang boleh. Apa hukumnya ini Ustaz? Mubah. Tapi orang-orang yang zuhud, kalaupun itu mubah tapi nampak tidak berguna di kehidupan akhirat, maka dia tinggalkan. Makan 2 piring mubah boleh saja, sah-sah saja, tetapi baginya 1 piring sudah cukup. Maka dia tidak makan lebih daripada apa yang menjadi hajat atau keinginan dan kebutuhannya di kehidupan dunia. Dia ambil hanya sekedarnya saja. Kalau sudah cukup baginya, ya sudah, dia tidak mengambil lebih daripada itu. Itulah derajatnya orang-orang yang zuhud. Nah, kalau kita ini belum sampai level itu. Nah, kita kadang dikasih 1 minta 2. Datang bantuan, misalnya ada pembagian sembako, masing-masing dapat 1 liter minyak. Pengennya 2 liter, dan seterusnya. Ini sifat manusiawi. Maka beliau ditanya, bima wajadta zuhda, dengan apa atau bagaimana engkau menemukan, mendapati zuhud itu, bagaimana zuhud itu yang sesungguhnya. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Atau penjelasan dari Syekh Muhammad Nawawi, kata beliau, dengan apa, yang bagaimana caranya sehingga engkau lebih mencintai meninggalkan beristirahat di dunia, talaban li rahatil akhirah, kemudian engkau mencari istirahat di kehidupan akhirat. Maknanya lebih senang
nanti beristirahatnya di akhirat daripada beristirahat di dunia. Maknanya bersantai-santai, menikmati hidup. Jadi dunia ini bukan tempat menikmati hidup, tempat kita bersusah payah. Kenapa? Dunia darul imtihan. Dunia ini tempat kita diuji. Bagaimana orang kalau sedang ujian? Wah, begadang, ya, fokus dan lain sebagainya, ya. Dulu kami kalau di Mesir, kalau masuk masa ujian, TV dibungkus, disimpan. Karena kalau ada TV nanti nonton. Waktu yang seharusnya belajar terpakai dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau sudah masuk waktu ujian itu memang fokus dalam belajar. Ya, maka ujian sesuatu yang berat. Ya, waktu tidur menjadi berkurang. Jadi kalau musim ujian nampak kawan itu bagian dekat matanya ini menghitam, tanda dia kurang tidur. Begitulah kalau kita sedang dalam atau menghadapi ujian itu berat. Ya, ujian naik kelas saja berat, apalagi ujian kehidupan. Ruwiya annahu kana sultanan fi baladihi fataraka sultanatah. Jadi diriwayatkan bahwa Ibrahim bin Adham ini seorang penguasa, tapi dia meninggalkan jabatan dan kekuasaan itu. Kalau sekarang orang berebut mencari jabatan, mencari kekuasaan. Wajtahada fil ibadah. Dia bersungguh-sungguh dalam ibadah fi Makkah wa ghairiha, di Mekah dan di tempat yang lainnya. Wa fir risalah al-Qushairiyah, dan dalam buku risalah Qushairiyah, risalah berisi tentang ilmu-ilmu tasawuf yang pernah dibaca oleh guru kita Ustaz Abdul Somad waktu masa pandemi dulu di malam Ramadan. Setiap selesai tarawih live beliau baca risalah Qushairiyah ini bab per babnya. Beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, ya. Kemudian kana min abna'il muluk, sebenarnya beliau keturunan raja. Ya, sekarang ada bukan keturunan raja tapi diperlakukan seperti keturunan raja. Ustadz ada nyindir-nyindir ini, ya. Kemudian apa beliau lakukan? Fa kharaja yauman mutasayyidan fa athara tha'laban. Maka keluar suatu hari berburu, maka dapat dia hewan buruan, ya. Fahatifa bihi hatif, maka dia seketika mendengar seruan suara. Ya Ibrahim, ali hadza khuliqta am bihadza umirta. Dia dapat bisikan, wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan atau untuk hal seperti ini kau diperintahkan? Dia kan kalau anak raja ini kan biasanya ada waktu berburu, bahannya bersenang-senang saja, menikmati hidup. Lalu apa kemudian? Thumma hutifa bihi aidan min qurbusi sarjihi wallahi ma li hadza khuliqta wala bihadza umirta. Ada pula dia mendengarkan bisikan mengatakan, sungguh demi Allah tidak untuk ini engkau diciptakan, tidak untuk ini engkau diperintahkan. Fanazala an dabbati, maka dia turun dari hewan tunggangannya. Wasadafa ra'iyan li abihi, maka kemudian dia pun berjumpa, ya, pengembala bagi ayahnya. Fa akhadha jubbatan lirra'i min sufin, kemudian dia ambil pakaian daripada pengembala itu yang terbuat dari kulit domba, ya. Jadi dia menjumpai pengembala, dia ambil baju pengembala, tentu baju pengembala baju yang tidak baik dibanding dia sebagai anak raja, dipakainya. Wala bisaha wa atahu farasahu wa ma ma'ahu, dia berikan kepada pengembala ini kudanya dan semua apa yang ada pada kuda itu, perbekalannya, harta mungkin duit ada di sana. Summa innahu dakhala al-badiyah thumma dakhala Makkah wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri, kemudian dia pergi ke Mekah, masuk di sana berjumpa dengan Sufyan ats-Tsauri wal Fudail, ya, bin Iyad, wa dakhala Syam wa mata biha, kemudian dia masuk ke negeri Syam dan meninggal di sana. Wa kana ya'kulu min amali yadihi,
Walaupun dia dulu seorang anak raja, bahkan seorang penguasa, tapi begitu dia meninggalkannya dan bekerja berusaha, dan dia makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Mithlu al-hasad wa hifdzal basatin, seperti dia bekerja apa? Ya, menjadi penunggu kebun, ya, wa ghairu dzalik, dan selain daripada pekerjaan. Yang penting dia bekerja mencari mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan dengan tangannya sendiri. Walaupun sebenarnya dia bisa hidup dengan harta orang tuanya, ayahnya yang sebagai seorang raja. Maka ini kisah beliau Ibrahim bin Adham yang luar biasa. Qala, maka beliau menjawab, bi thalathati asya', dia mendapatkan zuhud itu dengan tiga hal, 3 langkah, ataupun 3 pelajaran yang dia dapatkan dalam hidupnya sehingga bisa sampai kepada taraf orang yang zuhud. Apa kata beliau? Ra'aitul qabra muhishan, saya melihat kuburan, ay qati'an lil qulubi an mahbubatihi. Jadi saya melihat kuburan itu sesuatu yang, ya, apa namanya, sesuatu yang menyedihkan, ya. Tidak ada di antara kita ketika melihat kuburan itu muncul dalam dirinya senang kepada kuburan. Ada enggak kita yang ketika datang berziarah kubur melihat kuburan senang, ya, kayak senang misalnya ya masuk dalam apa namanya, kerajaan atau singgasana, tempat yang baik, tempat yang pemandangan yang luar biasa. Tak ada. Ketika kita datang ke kuburan melihat, bahkan misalnya ada orang yang ingin dikuburkan, dimakamkan, kita datang bahkan melihat liang lahatnya itu, tak ada perasaan senang dalam diri kita. Yang ada adalah sifat ataupun khawatir, ya, takut bagaimana kita kalau meninggal dunia, apa bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau seperti ini, aku melihat kuburan dan tidak ada rasa sedikit pun suka kepada kuburan tersebut, cinta kepada kuburan. Walaysa ma'i munisun ay man yaskunu qalbi, dan ketika melihat kuburan itu ya tidak ada yang membuat kemudian merasa apa namanya, ya, muncul kebaikan, kebahagiaan di dalam dirinya. Wa ra'aitu tariqan tawilan, dan saya melihat jalan yang jauh, jarak yang masih jauh, yakni maknanya menuju kehidupan akhirat. Wa laisa ma'i zadun, dan ketika melihat kuburan kemudian memikirkan tak ada teman yang nanti akan menemaninya di dalam kuburan tersebut. Ketika melihat perjalanan jauh menuju kehidupan akhirat, beliau mengatakan, saya tidak melihat ada bekal yang saya miliki untuk menempuh akhirat yang masih sangat jauh. Wa ra'aitul jabbar ay alladhi yaqharul ibad ala kulli ma arada, saya melihat orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, dia bisa melakukan apa saja, memperlakukan orang lain sesuka hatinya. Kemudian apa? Qadiyan wa laysa li hujjah, yang kemudian orang itu bisa menetapkan keputusan apa saja sementara saya tidak punya alasan, tidak punya pembeda. Ai ma yadullu ala sihhati da'waya, maknanya tidak ada yang bisa membela saya, menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini atau apa yang saya lakukan ini adalah suatu kebenaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang luar biasa, ya, dari Ibrahim bin Adham ini. Apa kata beliau tadi? Yang pertama, ketika ditanya tentang zuhud, maka kata beliau, saya melihat kuburan dan kemudian membuat hati tidak lagi mencintai sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Karena apa yang kita senangi, apa yang kita sukai tidak akan bisa menemani kita di dalam kubur kita. Maka kalau kita merasa malas beribadah, merasa hidup ini, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala,
maka seperti yang dilakukan oleh orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka datang ke kuburan. Karena itulah tujuannya disunnahkannya berziarah kubur, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya larang kalian berziarah kubur, sekarang datang berziarah. Fa innaha tudzakirukum anil akhirah. Karena tujuan berziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat. Jadi kalau datang berziarah kubur tidak mengingatkan kita akan akhirat, tak ada gunanya datang berziarah kubur. Sekarang banyak seperti itu. Datang berziarah kubur bukan mencari pelajaran, hanya pergi justru dijadikan sebagai apa? Refreshing. Pergi jalan-jalan, pergi ke kuburan, selfie-selfie, foto-foto, senyum-senyum di kuburan. Orang kalau bercerita tentang kematian ini, maka berat terasa hidupnya. Sulit dia memikirkan bagaimana kalau datang ajal kematian. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa, ketika menjadi khalifah, umat Islam berada dalam kesejahteraan. Zakat, mal, harta, infak, sedekah yang dikumpulkan di Baitul Mal sampai tidak tahu mau disalurkan kemana, karena tidak ada orang yang miskin, semua orang berkecukupan. Apa yang sering dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau sering kali mengumpulkan para ulama yang hidup pada saat itu, dikumpulkan dalam suatu majelis, dalam suatu ruangan, dan kemudian disuruh masing-masing daripada ulama itu menceritakan tentang kematian, sehingga mereka menangis sejadi-jadinya luar biasa, seolah-olah di hadapan mereka itu ada jenazah yang ditangisi kepergiannya. Saking begitu mereka memikirkan tentang kematian. Dan dikatakan setelah itu beberapa hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala nampak tidak bersemangat dalam hidupnya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kenapa? Karena memikirkan yang namanya kematian. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda pernah menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggot beliau karena air mata. Karena apa? Karena mengingat juga sabda Nabi yang mengatakan siapa yang masuk kubur tidak membawa siapa yang, kata Rasulullah, al-qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan awal napak menuju akhirat. Siapa yang selamat dari siksa kubur, maka kehidupan selanjutnya di akhirat lebih mudah dilewatinya. Tapi siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka kehidupan akhirat jauh lebih berat dilewatinya. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kata Nabi, setelah kalian bertasyahud, sebelum kita salam, maka dianjurkan berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan, padahal di antaranya adalah minta dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Karena bagi kita siksa kubur adalah hakun, sesuatu yang nyata. Banyak riwayat-riwayat Nabi yang menyebutkan akan kebenaran siksa kubur ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat bahwa perjalanan kita ini masih sangat jauh. Rasulullah pun berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ambil bekal yang cukup karena perjalanan kita ini sangat jauh menuju kehidupan akhirat. Bagaimana sangat jauh? Karena akhirat itu, satu hari di kehidupan akhirat ibarat 1000 tahun di kehidupan dunia. Sekarang kita sudah hidup di tahun 2023. Itu di akhirat baru 2 hari lebih sedikit. Bayangkan. Maka akhirat itu jauh. Maknanya masih perjalanan kita ini ujungnya nanti kita ke surga atau ke neraka masih sangat jauh. Kenapa? Kalau kita meninggal sekarang atau nanti atau berapa tahun kemudian, belum tentu kiamat itu kapan terjadinya masih belum pasti. Bisa 1000 tahun lagi dan seterusnya. Kalaupun kiamat terjadi, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita menunggu untuk diadili itu, disitulah lama, jauh ataupun lama prosesnya.
lama kita menunggu giliran. Tapi bagi orang-orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang soleh, dia menunggu di padang mahsyar itu seolah-olah hanya antara solat zuhur masuk kepada solat asar. Kalau dia baik, maka dia tidak merasakan panas, tidak merasakan lamanya menunggu. Dan begitu juga nanti ketika dihisab, setelah dihisab dia akan ditimbang. Setelah ditimbang melewati sirat, kemana, apakah dia selamat di sirat atau sampai kepada ke ujungnya nanti selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka masih jauh perjalanan kita ini. Maka persiapkan bekal yang cukup. Kemudian ya, kalau kita melihat ya ada orang yang berkuasa yang bisa melakukan apapun di kehidupan dunia ini, maka kita tentu meyakini Allah yang paling berkuasa atas kita. Dan nanti di akhirat kita tidak bisa mengelak. Allah mengatakan di hari ini, di tanggal ini, di jam ini engkau bermaksiat kepadaku di tempat ini. Tak ada kita bisa mengatakan tidak. Kalau pengadilan dunia bisa kita berkilah. Bahkan pengadilan dunia yang salah dibebaskan, yang benar justru dipenjara. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nasihat yang kita dapatkan. Pertama dari Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala dan dari Ibrahim bin Adham, bagaimana beliau meninggalkan kemewahan yang dimilikinya kemudian menjadi orang yang biasa. Ya, ini bisa dimaknai bahasa uzlah, ya, menghindari daripada keramaian. Dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga menjadi nasihat bagi kita sehingga kita lebih mementingkan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu beberapa menit sebelum masuk salat Isya. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Ya, silakan Bang Rangga. Baik. Jadi zuhud, ya kan? Kita sebut tadi zuhud, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di kehidupan akhirat nantinya. Jadi zuhud itu dikatakan laisa zuhdu alla tamlika syai'an walakinna zuhdu alla yamlikuka syai'un. Ungkapan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Zuhud itu bukan maknanya kita tidak punya apa-apa, ya. Tetapi zuhud itu ketika tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atas diri kita. Kaya kita boleh, tapi jangan sampai kekayaan memperbudak kita. Karena sibuk mengurus harta, lupa kita sholat, lupa kita ibadah, justru bangga kita, menyombongkan diri melihat orang-orang yang miskin. Nah, itu maknanya. Jadi bukan berarti zuhud itu ya kita meninggalkan semua, tidak mau ini dan lain sebagainya, tidak. Tapi zuhud itu ya sesuai, tetap berjalan pada porsinya, ya, intinya profesionalisme, ya. Bagaimana kita juga tidak boleh apa maknanya tidak peduli dengan kehidupan dunia. Karena Allah mengingatkan kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa masih ada bagianmu dari kehidupan dunia ini. Agama kita tidak melarang kita menjadi orang kaya, tetapi kalau jadi orang kaya diberikan kekayaan oleh Allah, bagaimana kekayaan itu kita jadikan jalan untuk mendapatkan surga Allah dengan banyak berinfak, membantu agama Allah, fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi itulah ya di antara maknanya meninggalkan dunia ini, maknanya kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, tinggalkan, ya. Hal-hal yang melalaikan kita dari beribadah, abaikan. Itulah maknanya di antara daripada meninggalkan dunia dan mengejar akhirat kita. Nah, itulah wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing oleh Allah
untuk istiqamah di jalannya. Allahumma ighfir lana dzunub wastur lana al-uyub. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutup aib kami. Allahumma aghnina bil ilm, perkaya kami dengan ilmu ya Allah. Wa zayyinna bil hilm, hiasi kami dengan kelembutan. Wa akrimna bit taqwa, muliakan kami dengan ketakwaan. Allahumma ansur man nasaraddin, bantu orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin, bantu saudara kami yang sedang diuji di negara ataupun di belahan bumi Palestina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bantu mereka ya Allah. Ushfi mardahum, berikan kesembuhan kepada yang sakit. Washfi mardahum wastur auratihim, dan tutup aurat mereka ya Allah. Wa thabbitil arda tahta aqdamihim, teguhkan bumi di bawah kaki mereka ya akramal akramin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.